Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah analisis dan estimasi biaya siang hari ini, kita membahas pokok bahasan yang keempat, yaitu pengantar laporan keuangan untuk analisis dan estimasi biaya. Oke. Seperti biasa, ini adalah chapter outline-nya. Ada 5, yaitu mulai terminologi laporan keuangan, konsep debit kredit, laporan dasar, rumus dasar laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan siklus akuntansi laporan keuangan. Terminologi dasar. Secara umum, laporan keuangan adalah sarana informasi yang digunakan perusahaan untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut. Definisi yang kedua adalah laporan keuangan merupakan hasil proses identifikasi, pencatatan, pengklasifikasian, dan interpretasi dari transaksi yang terjadi pada suatu perusahaan. Terminologi dasar yang lain adalah kita mengenal beberapa istilah dalam laporan keuangan. Nantinya secara umum laporan keuangan itu ada 2, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Di dalam neraca itu ada terminologi yang dinamakan aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah aktiva. Aktiva merupakan sumber ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat di masa yang akan datang. Sedangkan kewajiban merupakan pengorbanan ekonomis yang harus dibayar perusahaan di waktu yang akan datang. Sedangkan untuk ekuitas adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan. Kalau dirumuskan, ekuitas itu merupakan aktiva dikurangi kewajiban. Berikutnya, selain kita bahas neraca, juga laporan rugi laba. Di laporan rugi laba ada beberapa terminologi. Yang pertama adalah pendapatan, pengeluaran, laba, rugi. Itu yang ada di laporan rugi laba. Kita bahas satu persatu terkait dengan definisinya. Untuk pendapatan adalah pemasukan atau penambahan aktiva yang diterima perusahaan selama suatu periode. Sedangkan pengeluaran adalah aliran kas keluar atau penggunaan aktiva selama suatu periode. Sedangkan laba adalah peningkatan nilai pada ekuitas yang diakibatkan oleh seluruh transaksi yang terjadi dalam satu periode. Kemudian rugi adalah penurunan nilai pada ekuitas yang diakibatkan oleh seluruh transaksi yang terjadi pada suatu periode. Di sini semua adalah dibatasi pada periode tertentu, bisa bulanan atau tahunan. Berikutnya adalah terminologi dasar yang terkait dengan apa saja nantinya yang perlu diketahui pada saat kita ingin membuat atau menyusun laporan laba rugi ataupun neraca. Ada beberapa kejadian yang harus kita ketahui. Pertama adalah event. Event ini merupakan penyebab perubahan pada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Berikutnya transaksi. Transaksi adalah suatu event eksternal. Berarti nanti ada event eksternal, ada event internal. Sedangkan untuk event eksternal itu melibatkan perpindahan ataupun pertukaran antara 2 atau lebih entitas. Pada saat kita melakukan transaksi, misalkan pembelian ke supplier, itu merupakan event eksternal. Penjualan ke pembeli ataupun ke agen itu adalah event eksternal. Sedangkan nanti penggunaan, contohnya misalkan penggunaan bahan baku, itu juga merupakan event. Tapi di sini merupakan event internal. Berikutnya, terminologi berikutnya adalah akun. Akun merupakan penataan secara sistematis yang menunjukkan efek dari transaksi maupun event pada
aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Berikutnya akun, ini nanti dibagi dua. Ada dua jenis, pertama akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang meliputi aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Berarti ini yang ada di neraca. Sedangkan akun nominal merupakan akun yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan prive. Ini ada di laporan laba rugi. Berikutnya, sebelum kita menyusun, ada beberapa tahapan yang dikenal dalam istilah siklus akuntansi. Siklus akuntansi yang pertama biasanya tiap transaksi ataupun event kita catatkan dalam jurnal. Sehingga di sini terminologi jurnal adalah pencatatan seluruh jenis transaksi dan event pada suatu perusahaan dengan prinsip debit kredit. Nah, setelah dari jurnal nanti terus ke buku besar. Buku besar merupakan tempat transaksi diklasifikasikan sesuai dengan akun yang terlibat. Nah, proses perpindahan informasi, transaksi, fakta, keterangan dari jurnal menuju buku besar itu disebut posting. Ya, berarti posting ini adalah prosesnya. Sedangkan jurnal buku besar ini adalah tempatnya. Di dalam siklus akuntansi, setelah nanti jurnal, kemudian buku besar, nanti ada proses berikutnya adalah pencatatan di neraca percobaan atau trial balance. Di sini berisi daftar akun pada buku besar beserta informasi saldo masing-masing akun. Nah, proses berikutnya nanti ada yang namanya penyesuaian. Hasil penyesuaian nanti disebut neraca percobaan setelah penyesuaian, ya, atau adjusted trial balance. Penyesuaian ini dilakukan di akhir periode agar informasi dari seluruh akun sesuai dengan kondisi real. Nah, siklus yang terakhir adalah closing. Closing merupakan proses di mana perusahaan mengurangi seluruh akun nominal menjadi 0. Ya. Setelah dijadikan 0, nanti pada saat untuk pencatatan di periode yang baru, gitu ya, sudah dalam kondisi 0. Gitu. Oke, setelah kita bahas beberapa terminologi ini, pokok bahasan berikutnya adalah kita bahas terkait dengan lebih detailnya, gitu ya. Tadi sudah kita bahas aktiva, kewajiban, ekuitas. Kita perlu mengetahui lebih detailnya. Di aktiva ada beberapa macam aktiva. Pertama adalah aktiva lancar atau current asset. Contohnya di sini adalah yang termasuk aktiva lancar, kas. Ini merupakan uang tunai yang disimpan di brankas kantor atau di bank. Kemudian deposito itu juga aktiva lancar. Surat berharga, contoh misalkan saham dan obligasi, ya, dari yang mana? Dari perusahaan lain, itu merupakan surat berharga. Kemudian piutang usaha adalah tagihan kepada pihak lain. Piutang wesel atau wesel tagih, gitu ya. Ini mirip antara piutang usaha dengan piutang wesel. Bedanya adalah piutang usaha itu hanya biasanya berupa faktur, itu kemudian tercatat nantinya tanggal pembayaran. Sedangkan piutang wesel ini ada semacam surat perjanjian, gitu ya. Surat janji nantinya berupa penagihan ke siapa? Ke pihak yang mempunyai hutang ke kita. Dan plus selain ada dokumen resmi dalam bentuk surat, plus biasanya ada beban bunga di sana. Itu perbedaan antara piutang usaha dan piutang wesel. Berikutnya ada persediaan barang. Persediaan barang yang siap jual itu termasuk juga aset. Kemudian perlengkapan kantor itu juga aset. Beban dibayar di muka. Asuransi biasanya ada beberapa jenis asuransi. Contoh misalkan asuransi sepeda motor, asuransi mobil, mesin, peralatan itu dibayar di muka. Ini termasuk juga aktiva. Kemudian sewa yang dibayar di muka itu juga aktiva. Bunga dibayar di muka juga aktiva. Berikutnya adalah pendapatan yang masih harus diterima.
pendapatan yang sudah diperhitungkan tetapi belum diterima. Berarti kalau misalkan kita atau perusahaan punya toko, kemudian sudah ada yang nyewa tapi belum dibayar, ini juga termasuk aktiva. Kemudian ada investasi jangka panjang, bisa berupa saham atau obligasi. Ya. Kemudian untuk aktiva tetap, sebelumnya ini saham obligasi kenapa ada di dua, aktiva lancar dan bisa aktiva jangka panjang. Nah, ini tergantung peruntukan. Kalau untuk investasi berarti tidak untuk diperjualbelikan, dia termasuk di investasi jangka panjang. Kalau diperjualbelikan, tujuan dari memiliki atau membeli saham dan obligasi hanya untuk jual beli, dia bisa masuk ke aktiva lancar. Kemudian aktiva tetap, ada gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Aktiva tetap tidak berwujud, contoh misalkan merek dagang, paten, hak cipta, franchise. Ya, itu semua tidak berwujud. Dan itu juga merupakan aktiva. Kemudian berikutnya adalah kewajiban. Kewajiban bahasa lainnya adalah hutang. Kewajiban ada dua, kewajiban lancar, berarti hutang jangka pendek di sini, dan kewajiban jangka panjang, hutang jangka panjang. Nah, contohnya hutang lancar adalah hutang usaha, hutang wesel. Nah, seperti tadi di piutang dagang, piutang wesel, kalau hutang usaha itu tidak ada janji tertulis, gitu ya. Hanya tersedia. Contoh misalkan kalau perusahaan membeli bahan baku dari supplier dan tidak dengan tunai. Nah, itu adalah hutang usaha. Di situ pasti supplier juga akan memberikan faktur. Nah, fakturnya di situ sama, nanti hanya tercatat akan dibayar tanggal berapa. Itu hutang usaha. Sedangkan hutang wesel di sini ada janji tertulis dari perusahaan untuk membayar kepada pihak lain dalam jumlah tertentu pada tanggal tertentu. Nah, bedanya juga kalau hutang wesel, selain ada janji tertulis, juga ada bunga di sana. Kemudian hutang beban, seperti hutang bunga, hutang gaji, hutang sewa. Ya, hutang bunga, misalkan ya bunganya dibayar belakangan. Nah, itu hutang bunga. Gitu ya. Hutang gaji, gajinya dibayar akhir bulan. Gitu ya. Atau dibayar bulan depan. Nah, itu hutang bunga. Hutang sewa berarti sudah nempatin dulu, tapi belum dibayar. Itu hutang sewa. Kemudian berikutnya pendapatan diterima di muka. Ya. Berarti di sini pendapatan dari, contoh misalkan kita menyewakan toko yang nyewa itu belum menempati, tetapi biaya sewa sudah diterima. Itu merupakan kewajiban lancar. Kemudian berikutnya adalah kewajiban jangka panjang. Di sini ada 3, hutang hipotek, berarti hutang atau pinjaman dengan jaminan aktiva tetap. Hutang obligasi itu adalah pinjaman jangka panjang yang timbul karena perusahaan mengeluarkan obligasi. Perusahaan bisa mendapatkan pendanaan usahanya salah satunya melalui obligasi, yaitu dia menerbitkan surat hutang yang bisa dimiliki oleh pihak lain atau dibeli oleh pihak lain. Nah, hasil pembelian itu masuk ke perusahaan untuk digunakan sebagai modal. Kemudian ada kredit investasi. Kredit investasi adalah pinjaman jangka panjang dari bank untuk perluasan perusahaan. Nah, ini biasanya lebih dari 1 tahun. Gitu ya. Setelah kewajiban, nah kemudian kita perlu mengenal pendapatan dan biaya. Kalau pendapatan tentunya adalah penambahan jumlah aktiva sebagai hasil operasi perusahaan secara bruto. Bruto itu secara belum bersih, berarti baru secara kasat gitu ya. Kemudian untuk pendapatan operasional merupakan pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam rangka kegiatan utama. Berarti penjualan dari produk utamanya yang dihasilkan. Itu adalah pendapatan operasional. Sedangkan pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diperoleh di luar usaha pokok. Berarti di luar jualan produk pokoknya. Contohnya misalkan di sini pendapatan bunga bagi perusahaan non-bank. Contoh misalkan seperti tadi, gitu ya, piutang wesel. Ya, perusahaan apa? Kan ada janji
dari pihak yang berhutang, kemudian ada tambahan bunga. Lah ini bisa masuk pendapatan non operasional bunganya. Kemudian misalkan dapat pendapatan dari komisi gitu ya, karena di sini tetapi dengan catatan memang core bisnisnya bukan makelar atau agen gitu ya. Dia mendapatkan pendapatan dari komisi, dia misalkan menghubungkan gitu ya perusahaan partnernya dengan pembeli, dia kemudian dapat komisi, itu adalah pendapatan non operasional. Sedangkan beban atau biaya adalah pengorbanan yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan. Beban operasional adalah beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan operasi. Berarti ini fokusnya adalah untuk menghasilkan produk utamanya. Sedangkan beban non-operasional, beban yang terjadi bukan karena kegiatan utama perusahaan, berarti bukan dalam menghasilkan produk utamanya. Misalkan adalah di sini juga sama, beban bunga, kerugian piutang yang tak tertagih. Nah, bisa jadi gitu ya, pihak lain membeli produk kita dengan non-tunai atau kredit, misalkan tempo dia janjikan bulan depan, kemudian bulan depan kita tagih, ternyata dia tidak bayar. Nah, ini menjadi beban non-operasional. Bahasan berikutnya adalah konsep debit kredit. Mungkin secara umum ini saya yakin Anda sudah cukup tahu, debit adalah sebelah kiri. Ya. Kemudian kredit adalah sebelah kanan. Posisi keseimbangan nilai dari debit dan kredit merupakan dasar dari sistem double entry dalam proses nanti pencatatan transaksi di jurnal. Pada pencatatan ganda, setiap transaksi debit pasti diikuti dengan adanya transaksi kredit, gitu ya. Sehingga pada saat ada satu transaksi itu pasti dicatat di debit dan kredit di jurnal. Ya, harap diingat itu. Berarti satu ada transaksi, baik itu transaksi event gitu ya, event eksternal ataupun internal, selalu dicatatkan nanti mempengaruhi dua akun dan dicatatkan dalam debit, satu akun debit, satu akun pasti kredit. Oke. Nah, ini adalah rumus dasar laporan keuangan. Ini perlu Anda pahami dan perlu Anda ketahui dan kalau bisa hafal gitu ya. Rumus dasarnya adalah semua transaksi yang melibatkan aktiva, kalau berupa penambahan dicatatkan di debit, kalau pengurangan di kredit. Setiap transaksi yang melibatkan kewajiban, setiap ada pengurangan itu dicatatkan di debit, setiap penambahan dicatatkan di kredit. Setiap transaksi atau event yang berkaitan dengan ekuitas, itu kalau terjadi pengurangan dicatatkan di debit, kalau terjadi penambahan dicatatkan di kredit. Nah, ekuitas ini ada dua, yaitu modal atau saham pribadi, kemudian ada laba ditahan. Nah, untuk modal atau saham, di sini kalau terjadi event atau transaksi yang melibatkan modal atau saham, kalau terjadi pengurangan dicatatkan di debit, kalau penambahan di kredit. Sedangkan untuk laba ditahan, ini ada secara umum, nanti kalau terjadi pengurangan dicatat di debit, kredit, penambahan di kredit. Sedangkan laba ditahan itu biasanya dipengaruhi oleh transaksi yang melibatkan pendapatan, biaya atau pengeluaran, dan dividen. Nah, di sini terkait dengan biaya, kalau terjadi penambahan biaya dicatatkan di debit, pengurangan di kredit, dividen penambahan sama di debit, pengurangan di kredit. Sedangkan untuk pendapatan akibat penjualan itu dicatatkan kalau pengurangan dicatat di debit, kalau terjadi penambahan dicatat di kredit. Ini rumus, gitu ya, rumus dasar. Anda tidak bisa kemudian mengganti rumus ini. Kalau Anda mengganti rumus ini, nantinya terjadi yang namanya tidak balance tiap event yang tercatat di jurnal. Dan juga nanti dilanjutkan ke siklus berikutnya gitu. Tadi kan ada siklusnya setelah jurnal, buku besar, neraca percobaan, itu nanti akan diketahui tidak seimbang. Nah, ini perlu Anda ingat. Berikutnya adalah struktur laporan keuangan. Secara umum di sini kita bagi dua, neraca dan juga laporan laba rugi. Ya, kalau neraca di sini ada
ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari berisi saham dan juga laba ditahan. Sedangkan laba ditahan diperoleh dari laporan laba rugi kalau ada labanya, kalau rugi yang tidak mempengaruhi laba ditahan. Kemudian dan juga dividen-dividen ini adalah keuntungan yang dibagi ke pemegang saham. Ya, strukturnya secara sederhana kalau terkait dengan ekuitas hanya seperti ini. Nah, berikutnya adalah siklus akuntansi. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal pada saat menjelaskan terminologi laporan keuangan, di sini ada siklus akuntansi, gitu ya. Ini saya hanya mengulang lagi. Tiap kali ada event, baik itu event eksternal yaitu transaksi dan juga event internal, gitu ya, itu semuanya diidentifikasi dan perlu kemudian dicatat. Berarti pada saat misalkan ada transaksi, Anda beli bahan baku, biasanya kan dapat nota atau faktur. Nah, bedanya kalau faktur itu biasanya pembayaran non tunai, kalau nota itu transaksi dengan pembayaran tunai. Nah, dari nota tersebut dikumpulkan kemudian dicatat di jurnal. Ya, berarti di sini namanya adalah proses penjurnalan. Kemudian nanti diposting di buku besar atau general ledger. Kemudian dari general ledger itu nanti ada saldo-saldonya, dicatatkan saldo tiap akun itu di neraca percobaan. Kemudian dilakukan penyesuaian kalau memang ada penyesuaian. Kalau ada penyesuaian, kemudian di sini dari neraca percobaan kemudian disesuaikan dulu, kemudian diganti menjadi adjusted trial balance. Kemudian dari sini kita bisa kemudian menyusun laporan keuangan, baik itu laporan neraca maupun laporan laba rugi. Setelah itu kita lakukan closing, gitu ya, yang mengnulkan tadi, ya, seperti itu. Nah, berikutnya ya balik lagi untuk periode yang baru, ada identifikasi dan seterusnya. Ini yang dinamakan siklus akuntansi. Untuk identifikasi dan pencatatan transaksi, di sini transaksi yang harus dicatat adalah semua kejadian yang mempengaruhi bisnis suatu perusahaan. Nah, kejadian ada dua, eksternal, internal. Ya, eksternal, interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya. Ya, kalau terjadi pembelian, penjualan yang melibatkan pihak di luar perusahaan, ini adalah kejadian eksternal. Sedangkan kejadian internal itu terjadi dalam entitas perusahaan, seperti penggunaan bahan baku oleh divisi produksi, perpindahan bahan baku ke gudang, perpindahan bahan baku dari gudang ke bagian produksi, ataupun nanti perpindahan barang jadi dari produksi ke gudang. Itu adalah kejadian internal. Sebelumnya kita perlu ketahui juga ini contoh rekening gitu ya, perusahaan dagang. Nah, nanti yang namanya akun itu adalah begini. Ini aktiva, nanti ada akun kas, akun surat berharga gitu ya, akun wesel tagih dan seterusnya. Ini adalah akun-akun. Kewajiban, wesel bayar, hutang dagang ini adalah akun-akun. Modal Tuan X, private Tuan X ini adalah juga akun. Berikutnya untuk ini angka sebenarnya ini tidak ada ketetapannya, tapi biasanya yang berlaku seringkali kalau untuk satu akun dalam kelompok yang sama, misalkan aktiva, ini kalau kita tetapkan depannya satu ya satu semua, gitu ya. Ini kewajiban dua semua, modal tiga semua. Tapi memang kebanyakan juga sering dicatatkan untuk teraktiva itu biasanya angka depannya 1. Kewajiban 2, modal 3. Kemudian untuk pendapatan itu biasanya 4, biaya 5. Tapi ada juga yang pendapatan 4, pendapatan lainnya itu 5, gitu ya. Kemudian pendapatan itu 4, biaya itu 5, kemudian pendapatan lainnya itu 6, biaya lainnya 7. Ada juga yang seperti itu. Di sini tidak ada pencatatan, tapi yang jelas adalah pada saat Anda menentukan gitu ya, pendapatan ini 4, ya semua akun gitu ya, yang berupa pendapatan itu harus 4 semua. Oke, ini contoh-contoh akun dan pengkodeannya. Berikutnya adalah penjurnalan gitu ya. Pada saat ada transaksi, ada faktur atau nota, gitu ya. Nah, kemudian
Terus juga nanti di dalam ada apa? Penggunaan bahan baku, gitu ya. Terus kemudian ada produksi, ada barang jadi. Nah, semua itu harus dicatatkan dalam jurnal. Catatkan dalam jurnal umum, yaitu tempat pencatatan seluruh transaksi dilakukan secara kronologis, gitu ya. Urut waktunya. Kemudian penulisan pada jurnal umum menggunakan aturan debit kredit, gitu ya. Debit kredit berarti debit itu di kanan, kredit di debit itu di kiri, kredit itu di kanan. Nah, contohnya di sini misalkan, gitu ya, terjadi pemilik menambahkan investasi atau saham dalam bentuk kas. Makanya di sini ada dua akun, selalu satu event selalu melibatkan dua akun. Yang pertama kasnya bertambah karena ditambahin duit, gitu ya, dari pemilik. Nah, tapi karena pemilik ini kan menambahkan modalnya sendiri, berarti common stock juga bertambah. Gitu ya. Loh, kok bertambah di sisi kredit? Nah, makanya tadi kita mengacu lagi ke apa? Rumus dasar laporan keuangan. Gitu ya. Yang ini. Rumus dasar laporan keuangan. Contohnya di sini, nah yang ini perlu Anda ingat, gitu ya. Contoh misalkan tadi saham, kalau tambah, nah di sisi kredit kan betul, gitu ya. Sehingga intinya nantinya adalah semuanya harus seimbang, gitu ya. Satu transaksi atau satu event selalu ada di sisi debit, kredit dengan nama akun yang berbeda. Kemudian kalau ada pembelian peralatan di sini komputer, gitu ya, dibayar secara tunai. Berarti apa? Aset berupa komputer itu bertambah, berarti dicatatkan di sisi debit. Kas berkurang karena dibayar tunai. Nah, ini juga pasti seimbang seperti ini. Nah, gitu ya, itu adalah penjurnalan. Kemudian setelah dari penjurnalan dilakukan posting, ya. Prosedur pemindahan data transaksi dari jurnal umum ke buku besar. Ya. Posting di sini contohnya adalah dari transaksi yang sebelumnya, gitu ya, ada kas, common stock 50 juta dipindahkan ke buku besar. Buku besar itu selalu satu akun satu buku ini. Nah, kas sendiri ini kas, berarti semua nanti transaksi yang melibatkan kas di buku besar akan dicatatkan di akun kas. Berarti tidak campur. Kalau jurnal umum ini masih secara umum, semuanya, semua akun yang terlibat dalam setiap transaksi dicatatkan di jurnal umum. Sedangkan untuk buku besar itu dibagi berdasarkan tiap akun. Berarti di sini ada kas sendiri, sesuai juga pencatatannya. Kalau ini debit, ya dicatatkan di sini debit. Kemudian dihitung saldo, gitu ya. Berarti ini kan saldo 50 juta, ini saldo debit. Tuh. Berikutnya untuk common stock, itu 50 juta di sisi kredit, juga di akun common stock dicatatkan 50 juta di sisi kredit, saldonya 50 juta. Berarti ini saldo kredit. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah setelah melakukan tadi posting ke buku besar, kemudian dari saldo di tiap akun buku besar itu dipindahkan ke trial balance atau neraca percobaan. Makanya di sini neraca percobaan terdiri dari seluruh akun beserta saldonya masing-masing akun pada suatu waktu. Maksudnya ini adalah di akhir periode. Kemudian neraca percobaan ini digunakan sebagai alat untuk mengecek pencatatan transaksi pada saat perjurnalan dan posting buku besar itu benar tidak. Nah, nantinya contoh misalkan ini neraca percobaan akhir periode November 2013 gitu ya. Dari saldo kas itu ada sekian juta, saldo piutang sekian juta. Saldo ini berarti kalau seperti ini saldo debit gitu ya. Saldo debit, kemudian piutang ini juga saldo debit 100 juta, persediaan bahan baku. Nah, semua ini adalah dicatatkan dari saldo di tiap akun. Berarti nanti kan ada akun kas, akun piutang, persediaan bahan baku, dan seterusnya. Berikutnya ada note payable. Ini terkait dengan pencatatan hutang. Ada saldo kredit.
Nah, berarti nanti di buku besar juga jangan sampai lupa Anda menandai ada yang namanya saldo debit dan saldo kredit, gitu ya. Sehingga di sini kemudian kemudian ada saldo hutang juga di sisi kredit, ada unearned revenue, common stock, gitu ya. Kalau dividen misalkan di sini di sisi debit, penjualan di sisi kredit ada saldo sekian dan seterusnya. Sehingga nanti kalau dijumlah di sini debit 700 sekian juta, kredit 700 sekian juta. Nah, ini harus sama. Pada saat ini tidak sama, berarti ada kemungkinan ada kesalahan apa di pencatatan, entah di jurnal ataupun di buku besar. Ya, ini harus Anda cek. Ini harus sama antara total kredit debit dan total kredit. Setelah trial balance, berikutnya dilakukan penyesuaian. Nah, bisa jadi gitu ya, selama satu periode itu ada beberapa bukan transaksi, kondisi yang tidak tercatat atau juga transaksi yang belum tercatat. Biasanya seringkali di sini bisa melibatkan pihak eksternal, juga melibatkan internal dalam artian tadi terkait dengan event eksternal dan juga event internal. Nah, ini ada beberapa kasus. Secara umum penyesuaian itu ada dua, yaitu prepayment dan accrual. Contoh di prepayment, yang pertama adalah prepaid expenses. Ini adalah biaya yang dibayar secara tunai dan dicatat sebagai aktiva sebelum digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua adalah unearned revenues. Di sini adalah penjualan yang diterima secara tunai dan dicatat sebagai kewajiban sebelum memproduksi atau menyerahkan produk jadi ke konsumen. Sedangkan accrued revenue adalah penjualan dicatat tetapi belum diterima secara tunai. Maksudnya belum diterima pembayarannya gitu ya, secara tunai. Berikutnya accrued expenses, ini adalah biaya yang sudah diakui terlebih dahulu, berarti sudah dipakai gitu ya, tetapi belum dibayarkan. Nah, lebih jelasnya adalah kita coba simak contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah prepaid expenses. Ya, contohnya misalkan 30 November 2013 PT Logistik Bisnis melakukan stok opnam pada bahan baku. Nah, bisa jadi suatu produksi itu kan bahan bakunya kemudian diambil, kemudian dibuat masuk ke proses produksi, kemudian nanti jadi bahan baku. Nah, bisa jadi gitu ya, tidak disiplin mencatat penggunaan bahan baku. Nah, biasanya di akhir periode dilakukan stok opnam itu adalah coba ngecek gitu kan, sisa bahan bakunya berapa. Siapa tahu ada penggunaan bahan baku yang tidak tercatat. Nah, itu maksud atau tujuan dari stok opnam itu. Nah, contoh kasus misalkan ini juga berdasarkan dari data yang sebelumnya, kita ambil semuanya adalah berdasarkan ini gitu ya, neraca percobaan saldonya ini gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ternyata setelah dihitung ada sisa bahan baku sebesar 19,9 juta. Nah, sedangkan saldo yang ada di buku besar itu masih tercatat ini, saldonya 38 juta. Nah, berarti sebenarnya ada pemakaian yang belum tercatat sebesar 19,9 juta. Ada pemakaian yang belum tercatat sebesar, ini kan sisanya gitu ya, berarti ada pemakaian sebesar 18,1 juta, yaitu 38 juta dikurangi 19,9 juta gitu ya. Ada pemakaian sebesar ini 18,1 juta yang belum tercatat, makanya kemudian harus dilakukan penyesuaian gitu ya. Ini sudah terpakai tapi belum tercatat, makanya perlu penyesuaian. Di sini ada penyesuaian senilai 18,1 di sisi kredit, karena kan pemakaian dan persediaan bahan baku itu adalah aktiva gitu ya. Kemudian kita hitung saldonya yang baru gitu.
Berarti 38 kurangi 18,1, saldonya adalah 19,9. Sedangkan di sisi lain, akun yang lain, biaya bahan baku juga harus dicatatkan. Karena biaya itu kalau terjadi penambahan itu ditambahkan di sisi debit, makanya di sini dicatatkan di sisi debit. Gitu ya. Ada penyesuaian 18,1 juta. Gitu. Oke, selesai. Ini adalah contoh prepaid expenses. Nah, nantinya di adjusted trial balance yang dicatatkan adalah contoh misalkan di persediaan bahan baku bukan 38 juta lagi, tetapi yang dicatat adalah saldo yang baru ini, 19,9 juta. Oke, berikutnya contohnya terkait dengan unearned revenues. Contoh di sini PT Logistik Bisnis ternyata telah menyelesaikan pesanan dari 11 furniture sebesar 25 juta. Kewajiban perusahaan dalam akun unearned revenue tanggal 3 November 2013 sebesar 100 juta. Ya, ini kita lihat di buku besar ada 100 juta. PT Logistik Bisnis masih memiliki tanggungan penjualan ke 11 furniture sebesar 75 juta di periode berikutnya. Selain itu, nilai penjualan akan bertambah sebesar 25 juta. Ya, sebelumnya ada saldo 150 juta, berarti nanti ada penyesuaian 25 juta, totalnya 175 juta. Nah, contohnya untuk saya ulang lagi secara rinci gitu ya. 25 juta ini nanti dicatatkan di penjurnalan unearned revenue 25 juta di sisi debit, kemudian penjualan juga bertambah 25 juta di sisi kredit. Penjualan tadi kan kalau bertambah di kredit gitu ya. Kalau terkait dengan hutang, unearned revenue itu kan hutang, kalau bertambah juga di sisi debit. Itu ya, kebalikan. Ya, sehingga di sini kita tinggal memindahkan ini. Gitu ya. Setelah kita catatkan di jurnal, kemudian kita pindahkan di buku besar. Gitu ya. Berarti ada adjustment 250 juta, kemudian kita hitung saldonya. Ya, sebelumnya 100 juta dikurangi ini berarti di sini ada saldo kredit gitu ya 75 juta. Sedangkan berikutnya untuk di akun penjualan, buku besar di akun penjualan gitu ya. Ini balance atau saldonya sebelumnya 150 juta ditambahkan ini 25 juta. Makanya nanti ini kemudian ada total gitu ya 175 juta berupa saldo kredit. Contoh yang ketiga adalah accrued revenue. Nah, contohnya di sini PT Logistik Bisnis ternyata telah mengirim kursi ke PT Furniture sebesar 15 juta. Ya. Nah, kemudian klien tersebut belum melakukan pembayaran, berarti kita PT tersebut sudah mengirim barang, tapi kliennya belum melakukan pembayaran. Saldo akhir dari akun piutang berarti jumlahnya bertambah sebesar 15 juta, berarti total 115 juta. Nah, ini contohnya adalah ya, piutangnya bertambah 15 juta karena sudah dikirim tapi belum dibayar, berarti piutang perusahaan bertambah. Kemudian penjualan juga bertambah karena kan sudah ngirim tuh, berarti bertambah 15 juta. Nah, kemudian kita lakukan posting ulang di buku besar akun piutang. Akun piutangnya bertambah 15, berarti saldonya total 115 juta. Sedangkan untuk penjualan, di sini tercatat saldo awalnya, berarti ini saldo awal, mengacu ke ini kan, slide sebelumnya, saldo awalnya 175, kemudian ditambah lagi ada adjustment 15 juta, gitu ya, dari sini, kredit, sisi kredit, sehingga saldo kreditnya adalah 190 juta. Oke, contoh penyesuaian yang keempat ya, atau yang terakhir adalah accrued expenses. Contoh di sini, PT Logistik Bisnis harus membayar bunga pinjaman 350 juta dengan masa pinjaman 3 bulan dengan bunga 12% per tahun. Jadi sebenarnya 1% per bulan, sehingga bunga yang harus dibayar adalah 3,5 juta per bulan. Tetapi di sini PT Logistik Bisnis baru membayar bunganya nanti di akhir peminjaman, yaitu setelah 3 bulan. Sehingga perlu dicatat di sini.
biaya bunga 3,5 juta, karena biaya kan bertambah, gitu ya. Kalau bertambah dicatat di sisi debit. Hutang bunga, gitu ya, mencatat bunga pada notes payable, ini hutang bunga juga bertambah. Berarti kalau hutang bertambah dicatat di sisi kredit, gitu ya. Sehingga nanti kita lakukan posting ulang di buku besar akun biaya bunganya, gitu ya, di sisi debit bertambah 3,5, kemudian hutang bunga di sisi kredit bertambah 3,5. Oke, berarti saldonya ini sama, ini saldo debit 3,5, tapi ini adalah saldo kredit 3,5 untuk akun yang berbeda. Nah, itu contohnya dari penyesuaian, gitu ya. Berikutnya adalah setelah penyesuaian, kemudian saldo yang baru tadi, ya, setelah ditambahkan atau dikurangi penyesuaian-penyesuaian yang ada, kemudian kita catatkan lagi pada neraca percobaan. Tapi di sini adalah neraca percobaan yang sudah disesuaikan atau adjusted trial balance. Nah, sehingga ada perubahan di sini, gitu ya. Kas sekian, piutang sekian, dan seterusnya. Ini adalah saldo dari buku besar yang sudah berubah karena adanya penyesuaian 4 jenis tadi, gitu ya, untuk menjelaskan tadi contoh dari tiap-tiap penyesuaian yang mungkin terjadi selama transaksi bisnis. Nah, kemudian setelah itu ya kita jumlah lagi, ya, debit ini total berapa, di sini 776 juta sekian, kemudian saldo kreditnya sekian, berarti sama, berarti ini sudah balance, sudah oke. Nah, setelah adjusted trial balance oke, kemudian proses berikutnya adalah mempersiapkan laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan itu juga sama, memindahkan semua catatan yang ada di neraca percobaan ke laporan keuangan, baik ke laporan laba rugi dan juga ke neraca. Nah, contohnya di sini pertama adalah kalau kita pindahkan ke laporan laba rugi. Kalau untuk laporan laba rugi seperti tadi, gitu ya, di awal di terminologi kan sudah dijelaskan ada akun khusus yang hanya masuk di laporan laba rugi, yaitu akun nominal, gitu ya. Makanya di sini ya hanya ini saja, penjualan, gitu ya. Terus kemudian biaya-biaya, biaya gaji, biaya bahan baku, biaya asuransi, biaya bunga, biaya sewa gedung, ini semua masuk ke laporan laba rugi. Postingnya juga sama, kalau sebelumnya kredit, di sini juga kredit, gitu ya. Pengeluaran debit semua. Nah, kemudian kita total ini pengeluarannya sekian, sehingga didapatkan nanti laba bersih adalah sekian. Nah, ini gambaran laba bersih sebelum pajak, gitu ya. Biasanya kan nanti kalau perusahaan kan ada pelaporan untuk menghitung pajaknya yang harus disetor ke negara berapa, gitu ya. Nah, kita tidak perlu membahas yang terlalu jauh itu, gitu. Kita hanya perlu mengetahui dasar-dasar yang penting sebagai anak teknik industri. Nah, berikutnya di sini ada terkait dengan laporan laba ditahan, gitu ya. Ada dari laba bersih 142 juta, gitu. Nah, dikurangi dividen. Dividen itu kan dibagi ke pemegang saham, berarti harus dikurangi di sini laba bersihnya, dikurangi dividen, gitu ya. Sehingga laba bersihnya setelah dikurangi dividen 140, gitu ya. Di sini ini kan ada ya dividen 2 juta di sisi debit. Oke. Nah, kalau memang di laporan laba ini ya nggak perlu ada pembagian kolom debit kredit, gitu ya. Ini pun sebenarnya bukan kolom debit kredit, tapi ini untuk membedakan bahwasannya ini saja untuk membedakan, yang sini adalah sisi kredit, gitu ya, berbeda. Kalau di sini sisi debit, karena dua sisi yang berbeda, berarti ini pasti nantinya sebagai pengurang ini, gitu ya. Sehingga itu untuk menghitung laba bersih. Setelah laporan keuangan, kita coba buat neraca. Berbeda dengan laporan keuangan, kalau neraca diambil dari akun-akun real, yaitu di sini contohnya
kas, piutang, persediaan bahan baku, asuransi dibayar di muka, mesin produksi, note payable, utang, pokoknya utang-utang ini gitu ya, dan common stock semua masuk ke neraca. Nanti dibedakan juga di neraca ada sisi aktiva, itu sisi kiri. Kalau kita buat neraca itu dalam bentuk dua lajur gitu ya, debit kredit gitu. Aktiva itu di debit, kemudian kewajiban dan ekuitas itu di sisi kanan, kredit. Makanya di sini dibedakan aktiva sendiri, nanti kewajiban dan ekuitas sendiri di sisi yang berbeda. Ya. Nah, contoh di sini yang apa masuk aktiva tadi kan di terminologi sudah saya jelaskan gitu ya. Yang masuk aktiva apa saja gitu ya. Itu semuanya dicatatkan kemudian dijumlah. Begitupun juga yang masuk kewajiban apa saja, kemudian yang masuk ekuitas apa. Ya. Ini kewajiban, kemudian ini adalah ekuitas, gitu ya. Ditambah dengan laba ditahan. Nah, pada saat ada laba itu bisa saja memang gitu ya. 100% misalkan labanya dibagi, berarti 100% berupa dividen. Tapi biasanya perusahaan itu membagi dua, ada yang dibagi, ada yang ditahan. Ditahan untuk apa? Ditahan biasanya untuk menambah ekuitas gitu ya. Makanya di sini dicatatkan di sisi ekuitas ada common stock. Ini adalah saham yang sebelumnya ditambah laba yang ditahan tadi gitu. Nah, di sini contoh memang ini agak kurang jelas gitu ya, mohon maaf, tapi di sini total aktiva adalah 727.300.000 gitu ya. Nah, jumlah aktiva ini harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah ekuitas gitu ya, sehingga di sini juga dijumlah 727.300.000 gitu, berarti sama, berarti ini sudah benar, pencatatan Anda sudah benar. Oke, setelah selesai Anda susun neraca, berikutnya adalah closing ya, penutupan. Apa yang dilakukan di sini? Di sini adalah seluruh akun penjualan dan pengeluaran dipindahkan ke akun yang disebut income summary. Atau di sini hanya secara umum adalah nanti membahas akun akun nominal yang ada di laporan laba rugi gitu ya. Nah, contohnya di sini misalkan penjualan tadi kan 190 juta gitu ya. Di sini untuk menutup income summary 190 juta. Loh, kok terbalik? Sebelumnya kan penjualan di kredit gitu ya. Di sini kok di sisi debit ya. Memang seperti itu. Aturannya adalah dibalik. Kemudian dinolkan dengan menggunakan income summary gitu. Dan ini jumlahnya juga harus sama biar apa? Ya 0 gitu kan ya. Ini kan 0. Kemudian gaji yang biaya-biaya sebelumnya debit, di sini dicatatkan di kredit, kemudian ditutup dengan menggunakan juga akun income summary. Ini adalah merupakan penjumlahan dari semua biaya ini. Berikutnya adalah laba ditahan. Jadi sebentar, ini harusnya bukan laba ditahan, tapi ini laba bersih gitu ya. Laba bersih senilai 142.800.000. Nah, income summary-nya juga sama nilainya, cuman untuk yang laba bersih itu dicatatkan di sisi kredit, sedangkan untuk income summary-nya di sisi yang berlawanan. Kemudian, nah ini kenapa di kredit lah? Tadi kan kalau laba tapi aturannya adalah seperti ini gitu. Kalau laba bersih nanti catatkannya adalah di sisi kredit gitu ya, karena laba bersih kan tidak ada mengikuti akun mana gitu ya. Sedangkan ini untuk dividen kan sebelumnya akunnya ditempatkan di debit, makanya di closing ini ditempatkan di kredit. Nah, kemudian ini juga mohon maaf ini salah, ini bukan laba ditahan tapi ini adalah harusnya income summary gitu ya, senilai berapa? 2 juta. Nah, sehingga di sini sudah terjadi, ini kan sudah sama semua, berarti ini sudah 0 gitu ya. Sehingga nantinya di proses
transaksi pada periode berikutnya sudah tidak ada lagi dalam tanda kutip adalah saldo yang harus dicatatkan di awal transaksi gitu ya. Seperti itu. Oke, tetapi harus diingat untuk saldo-saldo yang di buku besar gitu ya. Untuk saldo di buku besar ya tetap harus ada gitu ya. Karena nggak mungkin kemudian nanti dinulkan. Contoh misalkan ada bahan baku masih ada senilai 10 juta kemudian dinulkan. Nah, berarti kayak ditilep gitu ya. Nah, ini nggak boleh. Tapi yang dinulkan di sini hanya apa? Di jurnal umumnya saja. Itu ya. Tolong diingat itu. Oke, ini adalah siklus akuntansi gitu ya secara lengkap. Mulai dari adanya transaksi, kemudian adanya transaksi itu pasti nanti ada faktur atau nota, tergantung transaksinya. Kalau faktur itu biasanya transaksi kredit, kalau nota itu transaksi tunai, gitu ya. Terus berikutnya nanti dicatatkan di jurnal umum, dari jurnal umum kemudian posting ke buku besar kemudian dicatatkan saldo-saldo tiap akunnya dicatatkan di neraca percobaan. Setelah itu di akhir periode kita cek semuanya apakah ada penyesuaian tidak. Kalau ada penyesuaiannya dicatatkan di jurnal umum dan juga di buku besar. Kemudian saldo buku besarnya diupdate, gitu kan? Nah, saldo update terbaru tersebut kemudian dicatatkan ulang ke neraca percobaan, tapi yang telah disesuaikan atau adjusted trial balance. Setelah itu kemudian, gitu ya, tiap saldo-saldo di tiap akun yang sudah tercatat di neraca percobaan yang disesuaikan, Anda pindahkan, gitu ya, dicatatkan ke laporan laba rugi dan neraca. Nah, setelah selesai semuanya balance, gitu ya, sama. Berikutnya adalah Anda melakukan closing. Nah, itulah tahapan yang bisa saya jelaskan secara lengkap dalam siklus akuntansi. Kenapa ini Anda perlu pahami? Nantinya pada saat di bab berikutnya Anda mencatatkan atau menghitung harga pokok produksi, itu semuanya akan terkait dengan masalah ini nanti, siklus akuntansi gitu ya. Pencatatan pada jurnal umum, buku besar gitu ya. Nanti di akhir periode juga harus dilakukan penyesuaian, kemudian neraca percobaan yang disesuaikan. Anda membuat laporan keuangan, baik itu laporan laba rugi maupun neraca, semuanya Anda harus lakukan. Cuman memang nanti untuk bahasan-bahasan berikutnya untuk terkait dengan pencatatan neraca percobaan sampai laporan keuangan itu tidak dilakukan. Tetapi secara umum kami sudah menjelaskan ini di bab ini, gitu ya lah. Untuk lebih jelas nanti di minggu depan saya akan sampaikan satu contoh, gitu ya, satu contoh transaksi yang cukup sederhana. Tapi untuk menggambarkan nanti proses pencatatannya seperti apa. Nah, ini contohnya gitu. Ada beberapa transaksi gitu ya. Nanti pencatatannya seperti apa itu secara lebih jelas nanti kita bahas di minggu depan. Tetapi di kesempatan kuliah hari ini nanti ini slide ini dan juga Excel gitu ya terkait dengan pencatatan ini akan saya berikan untuk Anda pelajari, sehingga nanti di pertemuan berikutnya saya harapkan Anda sudah sebagian besar materi itu sudah Anda pahami. Tinggal nanti kalau ada sedikit-sedikit gitu ya, kita bisa lakukan diskusi tanya jawab. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.